mempresentasinya dengan sangat baik ya pada kesempatan hari ini. Jadi dari 4 pembahasan yang kita persiapkan sebagai sub-sub temanya tadi sudah dibahas dengan baik sekali ya. Dimulai dari dalil-dalil yang melatar belakangi perdebatan hukum di antara para ulama ya. Kemudian tadi diakhiri dengan kesimpulan ya yang menjadi kesimpulan akhir daripada para pemateri ini ya. Dan itu yang saya inginkan dari awal ya, dari awal. Jadi seperti ini ada kemudian kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan hal-hal yang menjadi masalah urgent di masyarakat kita ya. Dengan model pembahasan seperti ini ya, jadi memang inginnya kita itu ya, jangan kita melihat satu hadis itu hanya secara parsial saja. Jadi kalau ada hadis satu ya menyatakan hukum satu gitu kan, itu kemudian dipegang terus gitu kan. Sementara ada hadis-hadis lain, pendapat-pendapat lain ya yang memberikan penafsiran yang berbeda tentang hadis tersebut. Nah, maka ketika terjadi perbedaan seperti ini ya, maka selama itu bukan merupakan hal-hal yang prinsip ya berkaitan dengan akidah atau hal-hal yang sifatnya wajib ya secara syarak dan sebagainya, maka ya ini sebuah keniscayaan yang diperbolehkan ya. Jadi kita akan semakin bijak ya menyikapi adanya perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita ketika menyikapi sebuah kasus hukum seperti ini ya. Yang berbeda boleh selama itu memang didasari oleh dalil. Dan namun di akhir sebagai seorang akademisi ya tadi harus memberikan satu kesimpulan ya dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut ya. Kecenderungannya lebih kemana gitu kan. Nah, maka kecenderungan yang kita ikuti tersebutlah, maka itu yang menjadi landasan kita untuk beramal ya. Nah, tadi berkaitan dengan faraidul wudu ya. Ada yang berkaitan dengan masalah niat ya, mengenai niat mahal wa fil qalb. Ada kemudian ulama yang membolehkan at-talaffuz bin niyah, ada yang tidak membolehkan. Nah, semua didasari oleh dalil. Kemudian ada yang berkaitan dengan faraidul wudu berkaitan dengan mashur ras ya, mashur ras ya. Itu ulama berbeda pendapat mengenai miqdarul masah ya. Jadi batasan mengusapnya itu ya, atau menyapu tadi dengan Islam menyapu itu sampai mana? Apakah harus keseluruhan atau sebagiannya saja? Itu juga ada perbedaan pendapat dan ada hadis-hadis yang melatar belakangi perbedaan pendapat tersebut. Mengenai basmalah tadi ya, apakah itu min ayat min al-Fatihah atau min surah dan sebagainya ya, sehingga itu ada korelasinya dengan bacaan basmalah pada saat kita melakukan sholat fardu yang jahar. Nah, ini banyak perbedaan pendapat. Saya lama tinggal di Sudan dan di sana kebetulan mayoritas mengikuti pendapat Imam Malik. Imam Malik tadi dikatakan ya tidak menyatakan bahwa basmalah itu bukan bagian daripada Fatihah. Ya. Dia hanya fawasil, itu saja. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Ada pendapat yang lebih moderat ya, mengatakan bahwa bacaan basmalah dalam sholat itu ya silakan tidak dibaca jahar, silakan tidak ditinggalkan juga, tapi cukup dengan sirri. Nah, itu seperti yang banyak kita jumpai di imam-imam Saudi. Mereka Hambali. Tapi kalau Imam Malik di sana sama sekali langsung baca alhamdulillah.
Itu saya bertahun-tahun kalau berjamaah ya ngikuti imam itu gitu kan. Nah, terus berkaitan dengan apa tadi sholat kunut, apa doa kunut, ya. Nah, juga ada banyak hadis ya mengenai hal tersebut. Kemudian ulama menyimpulkan ya mengenai hukum-hukumnya, Nah, sampai sekarang ada perbedaan seperti itu. Ya monggo kita hargai perbedaan itu selama memang ada dalil-dalil yang mendasarinya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan apa tadi juga basmalah, kunut, terus yang berkaitan dengan wudhu, sholat jamaah Ustaz. ya dengan sholat jamaah. Nah ini banyak menjadi perdebatan ya nih, bahwa banyak di antara kaum muslimin khususnya di Indonesia itu tidak begitu memperhatikan tentang pentingnya sholat jamaah ini. Ya, kalau di negara Sudan di sana mereka sangat perhatian sekali. Jadi namanya masjid itu tidak pernah sepi dari jamaah muslim, jamaah kaum muslimin itu. Bahkan bagi mereka yang tinggal ya atau berada di wilayah kerja yang jauh dari masjid, kalau sudah memasuki waktu sholat dan mereka tidak mungkin untuk berjalan jauh ke masjid tersebut, mereka kemudian harus menggelar-gelar tikar ya di depan toko-toko mereka dan sholat di situ. Sampai seperti itunya. Ya, jadi untuk kasus di Indonesia ya kita harus lebih bijak lah menyikapi hal ini ya. Tidak kemudian memaksakan bahwa hukum sholat jamaah itu adalah wajib ya, itu seperti itu. Memang kondisi atau semangat keberagaman di Indonesia belum seperti semangat keberagaman di beberapa negara lain yang memang mentradisikan kegiatan sholat berjamaah itu sebagai bagian daripada tradisi masyarakat ya gitu ya. Oke, saya kira saya tidak akan memberikan banyak tambahan ya. Tadi beberapa yang pertanyaan sudah juga dijawab ya oleh mas materi dan juga beberapa teman lain yang ikut membantu. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan presentasi hari ini dan juga teman-teman yang lain yang ikut berkontribusi dalam diskusi ini dan hadir pada pertemuan ini. Monggo saya kembalikan ke Mas Ubaidillah. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, dilanjutkan dengan acara yang terakhir, ini penutup. Marilah kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak